Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selalu saja Ana berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Setiap mendekati Ramadan, sangat banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada anak, khususnya dari para ummahat terkait posisi bagi mereka yang sedang hamil atau sedang menyusui anak di kala Ramadan. Lalu karena khawatir atas kesehatan dirinya maupun janin yang dikandungnya, terkadang seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui anaknya memilih tidak berpuasa. Yang jadi masalah dan sering dipertanyakan, jika kasus seperti itu terjadi, maka apakah wanita tadi nanti harus membayar fidyah ataukah dia mengganti puasanya di hari lain setelah Ramadan dikala dia telah siap atau istilahnya mengqadha. Nah, maka inilah kajian yang ingin Ana jadikan pembahasan kali ini. Ana memilih ini menyampaikan via video kajian dikarenakan Ana merasa pertanyaan ini juga banyak dibutuhkan oleh yang lainnya, insya Allah. Dan juga ini wajib diketahui pula oleh para suami agar nanti jika hal ini terjadi pada keluarganya, para suami pun bisa memberikan arahan dan penjelasan sesuai dengan petunjuk syar'i. Sebelumnya Ana sampaikan, saudaraku, persoalan ini sebenarnya telah lama diperdebatkan dan didiskusikan di kalangan para ulama. Jadi, andai pun nanti ada yang beda pendapat, kita nggak usah orang yang kagetan. Dalam masalah-masalah ini, yang masuk ke ranah ijtihadiyah tak mengapa. Tapi tetap tentu bagi kita memilih mana yang kita anggap lebih mendekati pada kebenaran. Karena itu, kajian kita kali ini Ana beri judul tentang jawaban atas persoalan bagi wanita yang hamil atau yang sedang menyusui anaknya. Lalu tak kuat puasa Ramadan, maka apakah baginya cukup membayar fidyah atau dia mengqadha, yakni mengganti puasanya di hari yang lain setelah selesai bulan Ramadan. Saudaraku, perlu Ana sampaikan terlebih dahulu bahwa pada dasarnya seluruh ulama sepakat tanpa ada khilaf bagi wanita hamil atau sedang menyusui anaknya, lalu ia merasa tidak kuat kalau ia puasa, baik tidak kuatnya karena kekhawatiran kesehatan dirinya atau mengkhawatirkan jabang bayinya, atau juga sama pada kasus wanita yang sedang menyusui anaknya. Jika dia mengkhawatirkan kalau dia berpuasa, maka anak yang sedang disusuinya akan terkena dampak negatif yang membahayakan, maka seluruh ulama sepakat boleh wanita ini untuk tidak menjalankan puasa Ramadan. Ada rukhsah baginya. Seluruh ulama sepakat dalam masalah pemberian rukhsahnya. Bolehnya dia tidak berpuasa dengan alasan tadi. Di antara dalil masalah ini sebetulnya telah ditunjukkan oleh hadis riwayat Abu Daud 2408 dan lain-lain. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Daud nomor 2 juz 2 halaman 71. Yaitu dalam hadis dikatakan innallaha ta'ala wada'a syatr shalah aw nisfas shalah was-shaum 'anil musafir wa 'anil murdi awil hubla. Ana ngambil potongan hadis ini bagian akhirnya. Ya, Allah itu telah menggugurkan kewajiban
Di antaranya kewajiban som. Ya, bagi siapa yang digugurkan kewajibannya? Di situ wa anil murdi awil kubla, kata Nabi SAW. Allah gugurkan kewajiban untuk berpuasa itu bagi anil murdi awil kubla, menyusui anak atau sedang hamil, dia gugur kewajiban berpuasanya. Ini cerita baru tentang tidak harus berpuasa kalau memang tidak kuat. Tapi belum bicara nantinya fidyah atau kodok. Sebab ada dua sebagai dalam tanda petik sanksi. Ya, ada istilahnya sanksi dalam tanda petik bagi orang yang tidak puasa. Terkadang dia bentuknya fidyah, yaitu membayar berupa mengganti puasanya dengan makanan pokok. Yang kedua dengan kodok. Kalau kodok itu mengganti ibadah yang ia tinggalkan itu di waktu lain. Seperti kalau orang hamil tadi nggak kuat puasanya, kalau pendapat yang dipilih itu adalah kodok, berarti dia nanti setelah selesai Ramadan dia ganti puasanya dengan puasa Ramadan, tapi di waktu yang bukan Ramadan, itu namanya kodok. Kalau bentuk makanan gantinya bukan puasa lagi, namanya fidyah. Itu supaya dipahami seperti itu aja pengertian singkatnya. Nah, ikhwan, maka di sini anak kembali pertegas. Ulama telah sepakat tanpa ada khilaf. 4 mazhab juga telah menetapkan bahwa benar wanita hamil dan menyusui anaknya, lalu ia tidak sanggup untuk saum Ramadan karena kekhawatiran kesehatan baik bagi dirinya maupun anaknya, atau kalau yang sedang menyusui khawatir bagi kesehatan anaknya, boleh baginya tidak berpuasa. Itu sepakat ulama, boleh. 4 mazhab juga menetapkan rukhsah, boleh. Ini pendapat mazhab Hanafi, lihat dalam Al-Mabsut juz 3 halaman 92. Mazhab Maliki, lihat dalam Al-Mudawwanah juz 1 halaman 278. Mazhab Syafi'i, lihat dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 267. Dan mazhab Hambali, lihat dalam Al-Furu' juz 4 halaman 446. Hanya saja ulama beda pendapat. Nantinya bagi wanita hamil atau yang menyusui anak lalu tidak berpuasa tadi, apakah nanti dia itu sebagai penggantinya dengan membayar fidyah, yaitu berupa makanan pokok, ataukah dia harus mengganti puasanya sejumlah hari yang ditinggalkannya nanti setelah Ramadan selesai, yang disebut kodok. Ini ulama ada beda pendapat. Sepanjang yang Anda ketahui, dalam hal ini ada 5 pendapat, tapi yang paling masyhur itu 3 pendapat yang paling masyhur. Pendapat pertama mengatakan cukup dia ini bayar dengan cara kodok. Kodok itu mengganti puasanya nanti setelah Ramadan selesai, dia ganti sejumlah hari puasanya. Kalau full misalkan saumnya 29 hari, tidak puasa. Ya setelah Ramadan, kapan dia ada kesanggupan, ganti saumnya selama 29 hari. Dengan bentuk puasa lagi. Ini namanya kodok. Jadi dia hanya kodok tanpa fidyah. Kodok rejak, nggak usah fidyah. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dikutip dalam Al-Mabsut juz 3 halaman 99. Ini juga pendapat dari Atha bin Abi Rabbah, Al-Hasan, Ad-Duha, An-Nakhai, dan lain-lain. Di antara ulama tabi'in dan tabi'in yang mendukung pendapat ini. Lihat dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 269. Pendapat ini agaknya juga lebih dipilih oleh Syekh bin Baz, sebagaimana terdapat dalam Majmu' Fatawanya, juz 15 halaman 223. Juga dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin, sebagaimana terdapat dalam Asy-Syarhul Mumti, juz 6 halaman 350. Rahimahumullah alim ajmain.
dan juga beberapa ulama lainnya memilih dia kodok puasanya. Nanti setelah selesai Ramadan, ganti puasanya dengan puasa lain. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini mengatakan tak cukup dia ini dengan kodok. Bahkan dibarengi fidyahnya juga. Jadi dua. Kodoknya iya, fidyahnya juga iya. Ya. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 269, pendapat mazhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Mughni juz 3 halaman 151, juga ini pilihan dari Syekh Fauzan hafizahullah. Lihat dalam kitab At-Tanbihat halaman 64. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan cukup fidyah saja, enggak usah kodok. Jadi cukup bagi kasus tadi bayar saja berupa makanan pokok. Ya, tidak perlu diganti dengan puasa lagi. Tidak usah, cukup fidyah bagi kasus tadi wanita hamil atau yang menyusui anaknya enggak kuat puasa. Dia batalkan, ya sudah nantinya bayar saja fidyah. Tidak usah mengganti dengan puasa lain, di hari lain, kodok, tidak usah. Fidyah saja. Ini pendapat ketiga ini, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair, radhiyallahu anhum, wa rahimahullah. Lihat dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 269. Pendapat ini juga didukung oleh ulama-ulama ahlu sunnah mutaakhirin yang menyatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui anak, jika dia memang tak sanggup puasa, lalu dia membatalkan puasanya, dia cukup fidyah saja. Tak usah kodok, nggak usah puasa diganti lagi di bulan lain, nggak usah. Cukup fidyah. Ini juga diperkuat tadi ulama mutaakhirin. Seperti Syekh Al-Albani, lihat Irwaul Ghalil, juz 4, halaman 17 sampai 24. Di situ Syekh Al-Albani rahimahullah menguraikan cukup panjang lebar alasan-alasannya. Juga pendapat Syekh Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim dalam Shahih Fiqh Sunnah, juz 2 halaman 127. Diperkuat oleh Dr. Abdul Alim Badawi, lihat Al-Wajiz, satu kitab fikih temporal yang sangat terkenal namanya Al-Wajiz. Ya, juga menguatkan pendapat ini di halaman 199. Diperkuat juga oleh Syekh Adil Yusuf Al-Arazi dalam Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitab wa Shahih As-Sunnah, juz 2 halaman 166, dan juga Syekh Muhammad Ali Firkus hafizahullah dalam fatwanya nomor 407. Dan sejumlah ulama lain mendukung pendapat ini. Lalu ikhwan, ana tak mungkin menjelaskan masalah ini satu-satu. Alasan kelompok yang menyatakan untuk wanita kasus tadi adalah kodok puasa lagi. Apa dalilnya? Ya, yang menggabungkan sanksinya kodok dan fidyah sekaligus apa saja dalilnya. Ana tidak memiliki cukup waktu di samping mempertimbangkan audiens kita sangat variatif. Kalau Anda jelaskan ini, mungkin akan membuat dalam tanda petik pusing kepala. Karena ini bukan kajian muqaranatul madzhab. Jadi Anda akan menyampaikan saja mana setelah Anda kaji mendalam pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Paling tidak berdasarkan kajian Anda selama ini. Ana memilih dari 3 pendapat yang tadi Ana sampaikan, pendapat paling kuat adalah pendapat yang ketiga, yang paling wajib, yaitu cukup bayar fidyah saja, tidak usah mengkodok. Mengapa ini Ana anggap lebih kuat? Sampai hari ini Ana sangat yakin pendapat ini lebih wajib. Ada beberapa alasan yang ingin Ana sampaikan. Alasan pertama, hukum asal bagi orang yang berat menjalankan puasa itu adalah fidyah. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 184
saat menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa puasa. Karena terlalu berat baginya. Yang ulama mencontohkannya di situ seperti orang tua yang sudah sangat tua. Nggak mungkin lagi dia biasa berpuasa di lain hari. Ya, karena uzur. Puasa nggak kuat, udah sangat uzur. Ya, mengganti lagi di hari lain hari, kapan gantinya? Apa yang Allah katakan? Dalam Al-Baqarah 184. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Bagi mereka yang berat menjalankan saum Ramadan, sangat berat karena ada uzur. Ya. Lalu mereka tidak saum, maka apa kata Allah? Hukum asalnya di sini Allah bicara, fidyatun ta'amu miskin. Cukup baginya bayar fidyah dengan bentuk memberi to'am, makanan bagi orang miskin. Hukum asalnya begitu. Nah, ikhwan, lalu tentang wanita hamil atau sedang menyusui anak, tak diragukan jelas masuk kepada kelompok yang berat menjalankannya. Betapa tidak ketika Allah menceritakan tentang wanita yang sedang mengandung ya dan sedang menyusui, maka Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14. Apa yang Allah sampaikan? Hamalatuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Allah menyebut ibunya telah mengandungnya. Bagi ibu yang mengandung, Allah nyebutnya apa? Wahnan ala wahn. Itu keadaannya lemah, menderita di atas penderitaan. Wahn ala wahn. Sangat payah. Berat sekali. Ya, ditambah lagi wa fisoluhu fi amain. Belum lagi dia harus menyapitnya, ditentukan menyapitnya selama 2 tahun ke depan. Tak diragukan dengan ayat ini, wanita yang sedang hamil, ya, mengandung, menyusui anak, masuk dalam konsep yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Kalau memang dia sudah tak mampu, ya, karena dia merasa janinnya, dia pun kalau orang namanya orang hamil tahu sendiri, sangat berat. Kalau apalagi di bawah puasa, mungkin kalau dipaksakan membahayakan diri dan anaknya. Ya, demikian pula wanita yang sedang menyusui anaknya sama. Nah, hanya tadi, ya, mengapa kita katakan kalau begitu wanita hamil ini disamakan dengan orang yang seperti sakit sementara? Kan ada orang sakit juga yang sakit sementara. Dia sedang sakit meriang hari itu, harus minum pil. Kalau dia tidak minum pil, sakitnya bertambah parah. Boleh baginya batal saumnya, tapi wajib diganti dengan puasa di hari yang lain, sebab sakitnya sakit sementara. Nah, wanita hamil dan menyusui anak ini masuk seperti sakit sementara. Tadi kasusnya seperti tadi oleh yang sakit lagi Ramadan meriang di hari itu, mungkin sehari 2 hari dia harus batal karena harus minum obat di siang harinya, ya, agar tidak bertambah berat penyakitnya. Dia diizinkan, tapi hanya saat itu. Nanti diganti puasanya dengan puasa lain di 2 Ramadan. Nah, kalau wanita hamil atau menyusui anak, gimana kasusnya? Maka tadi dia nanti pendapat paling kuat, sekali lagi walau ini ada khilaf, bagi anak yang paling kuat adalah cukup bayar fidyah. Alasannya tadi berdasarkan keumuman ayat pertama. Hukum asalnya adalah fidyatun tu'amu miskin. Kedua, diperkuat. Ada sekurang-kurangnya 2 sahabat senior yang memfatwakan masalah ini. Pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwa annahu ra'a umma waladin lahu hamilan aw murdi'an. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang bagaimana hukum seorang wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui anaknya saat saum puasa Ramadan. Gimana nih? Apakah dia nanti, ya,
bayar fidyah apa kodok, karena dia sudah enggak kuat puasanya. Maka dia memilih tidak puasa. Yang ditanyakan wanita ini, apa posisinya? Penggantinya nantinya apa? Puasa lagi, kodok, di lain hari setelah Ramadan, atau fidyah? Tanyanya ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, anti bimanzilah allati la yutiq. Kedudukan kamu, wahai ibunda, itu seperti kedudukan orang la yutiq, tidak kuat berpuasa, berat menjalankannya. Yang dimaksud la yutiq itu tadi yang disebut Al-Baqarah 184. Walalladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang yutiq tadi, yaitu sangat berat menjalankannya, maka apa? Fidyatun to'amu miskin, cukup bayar fidyah. Nah, Ibnu Abbas maka radhiyallahu anhu ditanya wanita ini, kamu kedudukannya seperti di ayat 184 Al-Baqarah. Bahkan spesifik. Belum selesai perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu alaiki antut ini makana kulla yaumin miskin. Cukup bagimu setiap hari untuk memberi makan kepada orang miskin. Wala kodo alaik, dan tidak usah kamu kodo. Enggak usah puasa kamu dikodo, diganti dengan puasa lain, enggak usah. Cukup bayar fidyah. Ini pendapat tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Daruqutni 2382. Dan Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam Irwaul Ghalil juz 4 halaman 20. Beliau katakan sanadnya jadi bagus sanad. Ini yang pertama. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas menyatakan di riwayat yang lain, idza khawfatil hamil ala nafsiha, jika ada seorang wanita yang hamil, sedang hamil, mengkhawatirkan dirinya, yaitu kalau dia puasa takut nanti membahayakan ya dirinya ya dan janin yang sedang dikandungnya. Wal murdi ala waladiha fi Ramadan, demikian pula wanita yang sedang menyusui anaknya, dia sedang menyusui anaknya, khawatir di bulan Ramadan, fi Ramadan. Ya, kalau saya puasa, ini bayi kan perlu dapat ASI. Kalau saya puasa, asupan bayi, susu bayi ini dari mana? Dia khawatir gitu. Maka dia memilih tidak berpuasa. Apa kata beliau? Apa yang harus dilakukan dalam keadaan semacam itu? Beliau katakan, yuftiron. Maka wanita hamil dan menyusui anak dalam kondisi itu boleh berbuka. Cukup dia berbuka. Wajib iman maka kulli yaumin miskin. Nanti dia cukup memberi makan setiap harinya fidyah dengan memberi makanan kepada orang miskin. Wala yaqdiyani sauman, dan tidak usah dia mengkodok puasanya. Tapi tidak usah mengkodok lagi. Ya, ini riwayat Tobroni 2758, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil juz 4 halaman 19, sahih ala syarti Muslim. Sahih berdasarkan syarat Muslim. Kita tahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sahabat senior pakar tafsir. Kita belum tahu. Ketika beliau menafsirkan tadi termasuk Al-Baqarah 184, beliau menghubungkan termasuk bab ini adalah wanita hamil dan menyusui anaknya yang lalu dia tidak kuat puasa, membatalkan, beliau hubungkan ini rukhsah dengan cukup bayar fidyah. Tentu tafsir sahabat jauh lebih menerangkan kita dibandingkan pendapat yang lain. Ini mengapa nama begini? Bukan cuma dari Ibnu Abbas saja, radhiyallahu anhu, bahkan ada lagi dari Ibnu Umar. Nafi' rahimahullah mengisahkan ya bahwa annam ra'atahu sa'alathu wa hiya hubla. Suatu saat istrinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu sedang hamil saat Ramadan. Lalu tanya,
ke Ibnu Umar sang suami, ini bagaimana nih, saya sedang hamil, saya nggak kuat puasa, kalau makna bebasnya, apakah saya fidyah atau nanti bayar atau mengkodok, cukup bayar fidyah atau mengkodok? Maka apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Aftiri, berbukalah kamu kalau kamu memang nggak kesanggup puasa dalam kondisi begini, sedang hamil, berbuka saja. Dan wa'at ini an kulli yaumin miskina. Nanti berikan saja kamu setiap hari makanan kepada orang miskin sebagai fidyah bagimu. Wala taqdi, dan tidak usah kamu mengkodok. Tegaskan. Ini yang bicara bukan sembarangan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Daruqutni 238, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil juz 4 halaman 20, sanadnya jadi bagus. Bahkan dalam riwayat lain diterangkan, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya dikabarkan juga dalam riwayat ini pernah memfatwakan apa? Al-hamil wal murdi, orang wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui, maka keduanya berbuka saja, tak usah memaksakan diri puasa, cukup dia buka, bayarlah dia fidyah, wala, dan tidak usah dia kodok, enggak usah kodok, cukup bayar fidyah saja. Ini diriwayatkan dalam dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil juz 4 halaman 20, sanadnya sahih. Karena itu Syekh Firkus hafizahullah, seorang ulama ahli hadis kontemporer, saat membicarakan masalah ini, ya, pendapat ulama atas masalah ini, pada akhirnya beliau pun memilih menguatkan pendapat ini dengan alasan wali anna qaula Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini juga berdasarkan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang tadi Anda sampaikan. Ya, intasyaru baina sahabat, pendapat beliau ini masyhur, terkenal di kalangan sahabat saat itu sudah sangat terkenal. Walam yu'lam laha mukhalifun minas sahabat, dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkari, yang menyelisih pendapat kedua sahabat yang mulia ini. Fa huwa hujjatun, maka ini dianggap sebagai hujjah wa ijma, dan dianggap ijma inda jumhuri ulama. Berdasarkan mayoritas ulama ini berarti ijma. Wa huwal ma'ruf indal usuliyin bi ijma'i sukuti. Kalau di kalangan ahli usul ini disebut ijma sukuti. Ijma sukuti itu ya pernyataan sahabat yang sangat masyhur saat itu tapi tidak diketahui tentang sahabat yang lain. Jadi seakan-akan semua sahabat sepakat. Walau yang menonjol di sini 2 orang, tapi tidak diketahui sahabat lain yang menentang pendapat ini. Ini disebut ijma sukuti. Sukuti itu diam-diam. Ya, jadi ijma diam-diam. Ya, ini jadi ijma. Ya, di samping tadi wali anna tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'alluq bisa babi nuzulil ayat. Apalagi pendapat tafsir Ibnu Abbas itu dihubungkan dengan sebab turunnya surat Al-Baqarah tadi. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tafsirnya sahabat yang menghubungkan yutikunahu dengan wanita hamil dan menyusui anak cukup bayar fidyah, itu dikatakan sebagai sababun nuzul. Dan tafsirnya sahabat itu jadi hukum. Demikian kata Syekh Firkus hafizahullah, sebagaimana dalam situs resminya di nomor fatwa 470. Itu alasan kedua. Ya, alasan yang terakhir. Ikhwan, kita tahu yang namanya wanita hamil atau menyusui anak, biasanya kalau dia tidak kuat, ini sedang hamil Ramadan, lahir lalu setelah Ramadan dia nggak puasa karena nggak kuat. Setelah itu bukankah wanita yang memiliki anak tadi di dalam Al-Quran ditetapkan untuk menyapu anaknya, menyusui anaknya sampai 2 tahun, baru disapunya di umur 2 tahun. Berarti di masa itu menyusui anak, wanita ini nggak akan bisa puasa. Berat dia. Jelas dia boleh tidak puasa. 2 tahun nanti ditambah. Di masa hamil, plus ditambah menyusui anak 2 tahun. Ya, hamilnya anggap berapa bulan.
Ya, ditambah lagi nanti menyusui anak 2 tahun. Kapan dia akan mengganti puasanya? Kodoknya kapan? 2 tahun kemudian dia nggak akan bisa puasa lagi. Masalahnya dia lagi menyusui anak. Kalau ada yang mengatakan, bisa aja Ustaz di tahun ketiga, dia baru ganti puasanya dengan puasa lagi. Bagaimana kalau tadi si wanita ini baru mau selesai menyapi, hamil lagi? Sangat mungkin. Berapa banyak yang mereka baru nyapi 1 tahun, hamil lagi, nyambung punya anak kedua. Nyambung lagi tentunya. Sampai nyambung ke Ramadan selanjutnya, nyapi lagi 2 tahun lagi anak keduanya. Kapan? Itu bukan mustahil. Anaknya bukan 2. Nyambung lagi anak ketiga. Sampai bagaimana kalau anaknya 10? Ini bukan rekayasa. Banyak kejadian. Wanita baru 1 tahun, nyapi anaknya baru setahun hamil. Anak 1 hamil, anak 2 begitu lagi. Nyambung. Tentu akan puluhan tahun lamanya. Dan itu bukan rekayasa. Banyak kasus, ribuan kasus wanita yang begitu. Tentu sangat sulit. Kalau gaji dirapel, enak. Loh kalau seumur Ramadan dirapel puluhan tahun karena nunggu hamil lagi. Nanti dia tetap wajib mengganti puasanya di hari lain. Kapan mau gantinya? Hamil lagi, 2 tahun nunggu nyapi berarti gua puasa lagi 3 tahun. 3 tahun. 1 anak kalau dihitung dari hamil sampai nyapi anggap 3 tahun. Ya, dengan menyusui ya 2 tahun, hamil anggap 1 tahun di Ramadan 3 tahun. Anaknya 10, 30 tahun. 30 tahun suruh baru di kodok puasanya. Allahul musta'an, umurnya mungkin udah 70 tahun. Ya, kalau umurnya panjang pada saat itu. Maka ini sangat memberatkan tentunya, dan agama ini datang bukan memberatkan. Atas dasar itu, anak berkeyakinan wanita hamil dan menyusui anak, jika dia tidak sanggup puasa, karena mengkhawatirkan dirinya, maupun bayinya, atau saat menyusuinya, ya dia khawatir kalau dibawa puasa akan membahayakan anaknya. Boleh baginya tidak berpuasa, dia diberi ruso dan cukup nanti bayar fidyah tanpa mengkodok. Adapun persoalan Ustaz, bagaimana fidyah itu? Makanannya harus makanan mentah atau matang dan sebagainya, insya Allah akan dibahas dalam kajian yang tersendiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.